Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai transaksi jual beli non depreciable asset antara induk kepada anaknya atau dari anak kepada induknya. Khusus video kali ini saya akan fokus pada penjualan tanah dari anak kepada induk atau transaksi upstream. Di dalam soal diketahui bahwa P memiliki 70% saham beredar S dan memiliki kontrol atas S pada 1 Januari 2018. Pada saat melakukan akuisisi, timbul ekses yang dialokasikan ke paten yang diamortisasi per tahun sebesar 5.000 selama 10 tahun. Pada 1 April 2019, S menjual sebidang tanah ke P dengan harga 200.000. Tanah tersebut diperoleh S dengan harga 150.000. Tanah tersebut tidak akan dijual dan akan digunakan untuk membangun pabrik. Selama 2019, melaporkan net income S-nya sebesar 100.000 dan bagi dividen sebesar 40.000. Kemudian 2020, net income yang dilaporkan oleh S 200.000 dan dividennya dibagikan sebesar 100.000. Penjelasannya ini mirip dengan transaksi downstream, yaitu pada saat S menjual ke P, S akan mencatat gain. Namun karena S dan P itu adalah satu entitas, maka gain tersebut itu menjadi unrealized profit. Dan nilai land yang dibeli oleh P dari S di dalam konsolidasi akan menyebabkan adanya overstate. Jadi kalau kita lihat di sini, harga jualnya adalah 200.000. Kemudian cost-nya adalah sebesar 150.000, sehingga ada gain sebesar 50.000. Oleh S akan mencatat cash, kemudian gain on sale dan land. Cash-nya 200.000, gain-nya 50.000 dan lainnya sebesar 150.000. Sedangkan P akan mencatat land pada cash sebesar 200.000. Karena P dan S satu entitas konsolidasi, maka tidak diperbolehkan adanya jual beli antara P dan S. Oleh karena itu kita harus melakukan eliminasi dalam melakukan konsolidasinya. Maka kalau kita eliminasi, cash sama cash akan kita coret kita hapus. Kemudian land-nya ada selisih 50 di debit, maka akan kita balik di kredit, dan gain-nya 50 di kredit akan kita debitkan. Oleh karena itu, di tahun 2019 atau di tahun penjualan, maka jurnal eliminasi yang dibuat, jurnal eliminasinya yang pertama adalah kita menghapus gain on sale dan kita mengurangi nilai land, yaitu sebesar 50.000. Kemudian kalau kita lihat soalnya di atas bahwa ada amortisasi paten, maka di sini ada amortisasi expense pada paten sebesar 5.000. Dan yang ketiga, kita akan mencatat adanya NCA expense, kemudian dividend S dan NCA ending. Karena ini adalah transaksi upstream, maka kalau kita lihat di sini gain-nya ada di S, maka nanti NCA akan mendapat bagian dari gain tersebut. Nah, karena itu di sini kita akan mencatatnya 30%. Karena di sini memiliki 70%, maka NCA-nya 30%. 30% dikalikan net income S-nya adalah 100.000 dikurangi patennya 5.000 dikurangi unrealized-nya sebesar 50.000. Maka akan ketemu
0,3 dikalikan 45.000. Ketemu 13.500. Kemudian dividen S-nya 30% dikalikan dengan 40.000. Akan ketemu 12.000. Berarti di sini endingnya 1.500. Kemudian apabila kita menggunakan metode cost, maka di sini kita akan mencatat adanya dividen income. Oke, pada dividen S yaitu 70% dikalikan 40.000, ketemu 28.000. Kemudian kalau kita menggunakan metode equity, maka kita akan mencari income from S-nya. Kemudian dividen S pada investment in S. Income from S-nya 70% dikalikan net income-nya 100.000 dikurangi 5.000 untuk patent dan kurangi 50.000 untuk unrealized gain-nya. Akan ketemu 31.500. Dividen S-nya adalah 28.000. Maka di sini investment in S-nya 3.500. Ini adalah jurnal eliminasi yang dibuat di 2019. Ya, ini jurnal eliminasi ya. Kalau saya kasih warna biru ini jurnal eliminasi. Sekarang bagaimana kalau misalnya kita ingin membuat jurnal di bukunya AP menggunakan metode ekuitas? Oke. Jurnal metode ekuitas di buku P. Maka yang pertama, bagian net income S, kita akan mencatat investment in S, kemudian income from S sebesar 70% dikalikan 100.000, ketemu 70.000. Kemudian yang kedua, bagian dividennya maka akan tulis cash pada investment in S. %70 dikalikan 40.000, ketemu 28.000. Kemudian yang berikutnya adalah bagian patent, income from S pada investment in S, 70% dikalikan 5.000, ketemu 3.500. Yang berikutnya adalah bagian gain online ya, gain on sale, income from S pada investment in S, yaitu 70% dikalikan 50.000, ketemu 35.000. Jadi kalau kita total ya, saldo income from S-nya adalah 70.000 dikurangi 3.500 dikurangi 35.000 akan ketemu 31.500. Kalau kita cek sama ya, 31.500. Oke, sekarang bagaimana di 2020? Kalau kita menggunakan metode cost, kita bikin di jurnal eliminasi. Yang pertama, biasanya kita akan membuat update investment S, namun kita
akan tidak tidak ada informasi yang lengkap, maka kita akan langsung ke jurnal terkait dengan jual belinya saja. Jadi di sini karena di 2020 tidak ada jual beli land di antara P dan S, yang ada adalah jual beli land pada 2019, maka kita akan melihat efek dari penjualan tahun 2019. Jadi di 2019 pada saat S menjual ke P, maka S kan akan mencatat di 2019 di sini S akan mencatat gain, yaitu sebesar 50.000. Dampaknya RE-nya S akan naik sebesar 50.000. Di bukunya P ada kenaikan land overstate-nya sebesar 50.000. Kemudian dari bagian return earning atau gain 50.000 di sini ada yang dibagi ke P dan ada yang dibagi ke NCA. Di sini 70%, di sini 30%. Oke. Oleh karena itu di sini pada saat S menjual ke P ada gain 50.000, maka kenaikan RES-nya 50.000, gain-nya dibagi ke P 70%, dibagi NCA 30%. Dia overstate. Oleh karena itu pada saat kita membuat jurnal eliminasi, maka kita akan balik, kita akan kurangkan. Line-nya kita kurangkan 50.000, kemudian RE-nya juga kita kurangkan sebesar 50.000 yang dibagi 70% untuk P dan 30% untuk NCA. Nah, karena itu di sini kita akan bikin jurnal eliminasi yang pertama adalah RE beginning, kemudian NCA beginning, kemudian land-nya tadi 50.000, NCA beginning-nya 30%, berarti 15.000, dan di sini 35.000. Kemudian yang berikutnya kita akan mencatat amortisasi expense pada paten sebesar 5.000. Kemudian yang ketiga kita mencatat NCA expense, kemudian dividen S dan NCA ending, yaitu 30% dikalikan 200.000 dikurangkan dengan 5.000. Karena belum terrealisasi di sini, maka tidak kita kurangkan. Oke, penjelasannya sama dengan yang ada di video transaksi downstream. Di sini 195.000 dikalikan dengan 0,3 ketemu 58.500. Dividennya 30.000, 30% dikalikan 100.000. NC endingnya berarti 28.500. Kemudian kalau kita menggunakan cost method, maka kita akan mencatat dividen income pada dividen S, yaitu sebesar 70% dikalikan 100.000, 70.000. Kemudian kalau kita menggunakan metode equity, kita akan mencatat income from S dan investment in S, itu 70% dikalikan 200.000 dikurangkan dengan 5.000. 136.500. Dividennya 70.000
akan ketemu 66.500. Ini adalah jumlah transaksi yang dibuat di 2020 menggunakan cost atau menggunakan equity method. Sekarang bagaimana jurnal yang dibuat menggunakan metode ekuitas di bukunya P? Apabila di bukunya P menggunakan metode ekuitas, maka yang pertama adalah bagian net income. Oke, sama seperti yang di atas, investment in S pada income from S. Oke, yaitu sebesar 200.000 dikalikan 0,7, yaitu 140.000. Investment in S-nya ke 140.000. Kemudian bagian dividennya yaitu cash pada investment in S, yaitu 70% dikalikan dengan 100.000 dividen, 70.000. Kemudian yang ketiga, bagian dari paten, amortisasi paten. Berarti ada income from S, ada investment in S. Yaitu sebesar 70% dikalikan 5.000, ketemu 3.500, sehingga saldo saldo income from S-nya adalah sebesar 140.000 dikurangi 3.500. Akan ketemu sama dengan yang kita tulis di sini, 136.500. Demikian adalah jurnal eliminasi dan jurnal metode ekuitas terkait dengan transaksi upstream penjualan tanah dari S ke P. Semoga video ini membantu dan mudah dipahami. Terima kasih dan ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.